Hai guys, kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilai Sandri Pangestu dengan NIM 84. Saya Sadi Puspita dengan NIM 94. Saya Nurul Dari dengan NIM 66. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang marketing mix untuk perusahaan jasa. Jadi simak terus videonya. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, maka menimbulkan banyak persaingan yang bergerak di bidang jasa, industri maupun perdagangan. Upaya yang perlu kita hadapi yaitu perusahaan harus memanfaatkan perkembangan ekonomi dan teknologi dengan baik agar mampu bertahan dan terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Artinya, peranan pemasaran yang harus memiliki strategi bersaing yang baik agar dapat menghadapi kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama ada definisi pemasaran yang merupakan sistem dan kegiatan bisnis yang saling berhubungan satu sama lain untuk merencanakan, mendistribusikan, serta mempromosikan barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Berikut manfaat untuk kepuasan pelanggan yaitu hubungan antar perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan, mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, membangun reputasi perusahaan di mata pelanggan, dan meningkatkan laba. Konsep internal dan eksternal. Internal menggambarkan tugas untuk melatih dan memotivasi para karyawan. Eksternal, aktivitas normal yang dilakukan untuk mempersiapkan, menetapkan harga, melakukan distribusi, dan mempromosikan jasa kepada para pelanggan. Yang selanjutnya ada marketing mix, yaitu kombinasi dari berbagai elemen yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan juga mendistribusikan suatu produk dan atau layanan mereka. Yang pertama ada produk yang merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan program pemasaran. Yang kedua ada price, harga, menyatakan bahwa harga merupakan pengembangan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Yang ketiga ada suatu promosi, yaitu mengkomunikasikan suatu informasi dari penjual kepada konsumen. Materi selanjutnya yang keempat yaitu saluran distribusi suatu barang adalah keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai industri. Kemudian yang kelima, partisipan di sini adalah karyawan penyedia jasa layanan maupun penjualan atau orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang keenam yaitu proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Untuk yang ketujuh yaitu lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana klinik yang merupakan tempat beroperasinya jasa layanan perawatan dan kecantikan kulit. Untuk yang selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ada 7, yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Dan yang kedua produk, yang ketiga nilai biaya dan kepuasan. Yang keempat pertukaran dan transaksi, yang kelima hubungan dan jaringan, dan yang keenam pasar, dan yang ketujuh pemasar dan calon pembeli. Dan selanjutnya untuk mengukur dan juga mengevaluasi keberhasilan implementasi marketing mix dalam perusahaan jasa, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada koleksi data, yang kedua analis data, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengambilan aksi, yang kelima pemantauan, dan yang terakhir ada pembaharuan. Kesimpulannya yaitu marketing mix adalah gabungan dari elemen-elemen yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk perusahaan jasa, marketing mix terdiri dari elemen-elemen seperti produk atau layanan, harga distribusi, tempat, dan promosi. Kesimpulannya yaitu perusahaan jasa perlu memperhatikan setiap elemen ini dengan cermat untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar. Jadi itu saja video singkat dari kelompok kami, dan selamat nonton buat kalian guys.